Ada lagi yang menurut saya ini agak berbahaya, Mas. Yang nggak berbahaya. Yang saya sebut sebagai pemuja statement. Wah, ini Dari berbagai macam media sosial itu. Ini kok yang keluar tuh yang penting keluar statement dulu. Argumentasinya apa, alasannya apa, enggak peduli. Yang penting keluar statement. Halo Sobat Pencari Makna, kembali bersama saya Abdi Susanto dalam program Inner Journey, mencari makna di balik berbagai peristiwa, menuju ke kedalaman diri. Baru-baru ini, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva datang ke Jakarta dan dia menyatakan kekagumannya kepada Indonesia bahwa Indonesia saat ini sedang dalam situasi ekonomi yang stabil. Indonesia tidak seperti negara-negara lain yang saat ini mengalami krisis. Situasi ini dipandang sebagai satu keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini memang menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia tidak berpotensi mengalami resesi. Laju inflasi masih di bawah 5%. Bahkan ADB, Asian Bank Development, memberi proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan 5,2%. Artinya Indonesia sedang bertumbuh dan berpotensi lebih baik lagi. Pemerintahan Jokowi dianggap berhasil dalam hal ini. Berbagai macam pembangunan dilakukan, infrastruktur di mana-mana, bendungan, jembatan dibangun, dan juga pembangunan sumber daya manusia. Tetapi banyak orang yang nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyak hasil-hasil positif tetap saja dicaci. Kita akan cari tahu kenapa hal ini terjadi. Kita akan bertanya kepada teman saya, Mas Roy Pamandiken, dalam program Inner Journey, mencari makna di balik berbagai peristiwa, menuju ke kedalaman diri. Banyak orang yang nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, dan kita akan bertanya kepada teman saya, Mas Roy Pamandiken, sebenarnya kenapa sih ada orang-orang yang seperti itu? Ada apa nih? Ya, maksudnya orang-orang yang nyinyir ya Mas? Iya, iya. Kok bisa loh orang yang kita kan sebenarnya sudah melihat banyak hal yang positif, banyak hal yang menurut saya paling tidak itu bermanfaat dan itu sungguh membantu, dan itu buat saya sendiri pribadi. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi, sampai Direktur Pelaksana IMF aja bilang seperti itu, bilang ya, positif. Ya, menurut saya sih memang kalau lihat secara umum kan memang tidak ada yang sempurna, Mas. Ya. Artinya tidak ada manusia yang sempurna, termasuk para pemimpin-pemimpin dunia. Selama itu masih manusia, ya memang selalu ada kelemahannya, selalu ada weak point-nya, selalu ada hal-hal yang bisa dikritisi. Saya kira itu sesuatu yang wajar, ya wajar dalam pengertian bahwa selalu akan terlihat setiap orang, siapapun, termasuk pemimpin, termasuk Presiden Jokowi, juga pasti ada weak point-nya. Jadi dari sisi itu ya wajar bahwa tidak setiap orang itu bisa melakukan pekerjaannya sempurna 100%, ya kan? Jadi ya bagi saya sih wajar-wajar saja jika ada dinamika seperti itu, karena memang tidak ada yang sempurna, kecuali yang nyinyir itu barangkali merasa sempurna. Masalahnya itu gini, Mas, itu tuh nyinyir itu kan dari memang belum terbukti sampai sekarang sudah terbukti masih nyinyir aja gitu loh. itu gimana nih? Ya, artinya itu ya. kayak dia nggak lihat apa-apa gitu loh, soalnya mau nutupin tutup mata. Kalau saya gini, Barangkali orang-orang yang merasa lebih baik itu kan banyak. Orang-orang yang omong doang itu juga banyak, ya kan? Ya. Orang-orang yang bisa berbicara itu banyak. Ya belum tentu kalau misalnya dia jadi presiden juga akan
mengalami hal yang sama. Bisa bicara tapi nggak bisa mewujudkan ya. Ya dari sisi dari realitas atau fakta-fakta kemanusiaan kita itu juga dari sisi itu wajar juga sih Mas, ya kan? Bahwa ada yang melihat kekurangannya lalu nyinyir, lalu kemudian dari sisi demokrasi juga itu bagian hak untuk mengekspresikan diri. Ya asal tidak melanggar undang-undang kan, pidana maupun undang-undang ITE dan seterusnya. Ya. Nah, jadi menurut saya sih ya kita perlu untuk melihatnya seimbang sih Mas. Ya. Tapi sebagai sebuah fenomena itu gimana Mas? Kalau kita melihat sebenarnya ada apa di sana? Kalau saya gini Mas, kalau saya melihat ya, saya juga sedikit mencermati dan mengikuti mengenai siapa dan mengapa nyinyir itu ya. Kalau saya sih saya kategorikan ke dalam beberapa kategori Mas Ardi. Oke. Ya, jadi kalau saya melihat nih dari berbagai macam kenyinyiran itu, kalau kategori pertama itu saya mulai dari kategori yang paling bawah ya, nanti naik ke atas. Kualitas seperti biasa. Kualitas nyinyir itu nanti akan. Iya. Oke. Yang pertama itu memang saya kategorikan sebagai kategori wong serik Mas, dalam bahasa Jawa. Serik. Iri hati ya. Jelas. Kenapa saya pakai kata serik? Karena di Jawa itu kata serik itu kan ada unsur iri hati. Ada unsur cemburunya juga ada. Jealous. Tapi juga ada unsur sengitnya gitu. Tapi ada juga unsur orang senengi, ya kan? Jadi di kata serik itu unsur-unsur tadi jadi satu menjadi kata serik. Ya, dan itu kemudian spiritnya itu adalah spirit ngemoi. Nggak mau gitu ya. Pokoknya nggak gelem. Nah, Nggak makanya mau, pas aja nggak mau. Maka saya melihat kelompok ini adalah kelompok yang selalu apapun yang dibuat oleh Jokowi itu tidak pernah berbicara yang positif. Kalau melihat semuanya jadi gelap atau negatif. Semua negatif. Semuanya yang dilihat adalah kekurangannya. Yang dilihat adalah weakness-nya. Padahal udah cetomel-cetomel jelas sekali itu loh. Iya. Wong yang bicara positif itu kan nggak cuma orang-orang kayak saya saja. Ya, tapi kalau Mas Abdi misalnya serik sama saya, ya, Mas Abdi serik sama saya, yo iri, yo cemburu, yo orang seneng, yo ngomong, kabeh gitu kan. Kalau Mas Abdi serik sama saya, apapun yang saya lakukan di mata Mas Abdi, orang sing benar, tidak ada yang benar. Artinya itu kan nggak objektif dong Mas. Ya memang, karena memang serik itu kan bagian dari rasa. Ya. Spiritnya sudah dari awal itu udah ngomongin, pokoknya enggak. Pokoknya apa yang diperbuat saya karena Mas Abdi serik, nggak pernah ada yang benar. Sudah nggak pakai nalar lagi. Udah nggak pakai nalar lagi. Ini kategori pertama ketika saya melihat narasi-narasi yang kalau dari narasi ini kok tidak ada sama sekali yang positif ya. Dari dulu negatif, sekarang negatif lagi. Padahal sudah ada buktinya. Nah, ini kayaknya ini sulit sembuh. Itulah Mas, maka perlu literasi kan. Perlu mendengarkan channel kita. Susah ini mau diapain lagi ya. Gimana coba? Ya itu. Dan kategori ini mudah-mudahan tidak makin banyak. Ya, karena ini kan menyangkut tidak objektif, menyangkut perasaan. Menurut saya sih pasti ada argumentasinya, pasti ada latar belakangnya yang saya tahu. Orang-orang kayak gini nih perlu diapain ini atau biarin aja? Ya, menurut saya kalau ditanggapi justru menurut saya justru akan menghabiskan energi. Berarti diemin aja ya? Karena tidak masuk logika, tidak ada data, tidak ada survei. Artinya itu didorong oleh perasaan bongsor tadi. Jadi ya sudah, menurut saya sih ditanggapi juga enggak menghabiskan energi, ya barangkali dibiarkan saja. Jangan-jangan nggak cuma didasari oleh rasa doang, nafsu. Nafsu nggak mau gitu, ingin menjatuhkan, nafsu nggak mau gitu. Ingin apa? Mendeskripsikan, bisa ke sana. Gitu. Terus saya lihat juga kategori yang lain sih. Di samping kategori pertama wong serik tadi ya. Kategori kedua yang saya lihat itu kategori orang-orang yang selalu mengarah kepada ad hominem, ya. Ad hominem, ad hominem. Jadi argumentasi yang kemudian disampaikan kepada Jokowi itu adalah argumentasi yang kalau di dalam debat itu disebut sebagai ad hominem, Mas. Artinya hanya tertuju kepada orangnya, baik
baik pribadinya maupun keadaan fisiknya, Oh, ya, dan ya. seterusnya. Dan ini kan sebenarnya cukup berbahaya, Mas. Wah iya itu kayak saya kalau misalnya debat nggak ada data nggak ada apa yang saya tunjuk, wah lah kamu pendek sih, kamu orangnya suka Ya, ya. marah gitu Ya. kan, gitu. Maka kalau Anda Mas Ati lihat juga misalnya ada apa kan kalau kita dengar juga di medsos yang juga mendiskreditkan Pak Jokowi itu kan orangnya kurus, rempeng, plong-plong, ya kan, anak tukang kayu, ya kan, anak desa, Padahal pinggir kali, ya padahal kan sebenarnya hal-hal seperti itu kan gifted. Itu Iya, itu kan given, itu Iya. kan memang sudah diberikan seperti itu. Bahwa Jokowi kurus, hitam dan seterusnya. Kemudian Jokowi anak tukang kayu, Jokowi dulu lahir di pinggir kali, ya, ya kan? Ya. Sebenarnya itu kan juga di luar kemauan Jokowi. ya. Jokowi terkesan plonga-plongo, ya kan? Tapi ini kan argumentasi yang sebenarnya itu bagi saya itu sebenarnya yang paling rendah, Mas. Ya dia udah nggak punya lagi alasan lagi argumentasi. Ya, Mungkin ya paling rendah. bener nggak Mas? Ya betul. Tapi paling rendahnya yang saya maksud itu adalah kenapa? Karena melawan pencipta, Mas. Iya nggak bisa memang. Mas Ati lahir di mana? Ya, Iya. mau sekarang pendek, gemuk, atau hitam, ya kan? Atau anaknya siapa? Gitu. Kan di luar kekuasaan Mas Adi. Iya. Bahwa dia kemudian lahir di pinggir sungai sebagai anak desa, sebagai anak tukang furniture, tukang kayu, anak kampung dan seterusnya, itu kan sesuatu yang Jokowi sendiri tidak meminta dan tidak bisa menolak. Ya. Kemudian dia ya punya perawakan fisik seperti itu kan sebenarnya itu given. Ya. Yang dia nggak bisa menolaknya. Nah, kalau kemudian argumentasi dari kelompok kategori atau minat ini kemudian mengurusi masalah-masalah itu, kan lawannya pencipta, Mas. Iya. Dan itu sebenarnya tidak masuk akal untuk kemudian menyerang Jokowi dari sisi itu. Udah nggak masuk akal, nggak termutu lah berarti ya. Ya itu artinya saya sebutnya nggak berkualitas. Ya bermutu ya. Karena kalau di dalam debat, Mas, kalau misalnya kita sudah sampai kepada ad hominem, menuju kepada orangnya, segala macam dari sisi fisik dan seluruh non fisiknya, itu kan sebuah argumentasi yang paling akhir. Ya, ketika sudah tidak bisa argumentasi kritis dan rasional, argumentasi kan yang paling basic dan menurut saya paling banal. paling menyerang orang dari sisi itu kan sebenarnya paling banal. Dia udah ini brutal kan. Brutal. Udah nggak punya apa-apa lagi, senjata apa-apa. Ya, kalau itu kemudian terjadi apalagi di medsos dan seterusnya, kan sebenarnya ini ya mohon maaf kan jadi tidak bermutu. Nah itu banyak padahal Mas. Banyak kayak gitu kan. Orang yang selalu ad hominem, ya kan? Iya. Ya kan? Ya. Karena dia nggak punya apa. Terus gimana nih? Kayak gitu tuh. Ya. Perlu literasi lagi. Literasi. Makanya ya saya hanya melihat ya kasihan juga lah kelompok kategori ini yang hanya menyerang Jokowi dari sisi itu. Ya. Tapi kan kadang-kadang semua cara dihalalkan untuk meraih massa dan meraih simpati kan. Ada lagi Mas, jangan terjadi beberapa kategori tadi. Ada. Kalau dari Bang Matan saya juga ada kelompok ini Mas, kelompok kategori yang saya sebut kelompok kategori rasional kritis. Nah, rasional. Agak kritis. Misalnya nih kalau saya lihat dan misalnya dulu Presiden Jokowi dianggap kurang berpengalaman sebagai presiden, ya kan? Ya. Karena dia hanya jadi wali kota, kemudian gubernur, dan kemudian jadi presiden, karena dianggap kurang pengalaman. Nah, itu kan juga masuk akal juga ya. Iya, masuk akal. Ada kritiknya, itu masuk akal juga. Tapi kalau pakai itu, kalau kita telah lebih lanjut kan, nah siapa yang berpengalaman jadi presiden gitu kan? kan yang sudah jadi presiden. Itu zaman dulu itu sering dipakai itu Mas. Zamannya waktu baru itu, wah karena nggak ada yang berpengalaman jadi presiden ya, mau nggak mau bapak ini. Nah. Kemudian misalnya nih, yang berpikir rasional kritis kan
misalnya menyampaikan, oh Pak Jokowi itu orang sipil, ya dari desa dan seterusnya orang sipil, pasti nggak bisa tegas. Ya kan? Banyak banget alasannya. Itu kan konsepsi-konsepsi umum yang kemudian rasional, ya Kelihatannya. seakan rasional, kritikal juga, dan seakan-akan itu juga, oh ya benar, dibenarkan. Memang ya, apa dia orang sipil bisa tegas ya? Kan gitu Mas. Iya. Ya kan? Nah, itu juga benar. Karena Itu stereotip kali ya Mas ya. ya itu. Militer, wah tegas. Nah. Sementara orang sipil nggak tegas. Nah, ya itu seakan-akan rasional kan, dan seterusnya. Terus yang ketiga misalnya, oh Pak Jokowi jangan ngambil saham Freeport, nanti timbul ontran-ontran, timbul masalah besar. Ada banyak ini. Oh, ini yang kontra, dan pasti Pak Jokowi nanti diganggu dan seterusnya, ya kan? Masuk akal, karena Freeport sudah sekian puluh tahun menguasai saham mayoritas. Lalu tiba-tiba sekarang Jokowi kepengen ngambil saham Freeport. Ditakut-takuti lah. Nah, itu kan juga orang berpikir, oh ya masuk akal juga sih, masuk akal juga. Tapi kan kemudian Jokowi enggak, dia jalan terus sampai akhirnya sekarang berhasil. Nah, itu memang bedanya Pak Jokowi, dia berani dia mengambil risiko. Itulah Mas, ya kan? Sampai kemudian Pak Jokowi ke Ukraina misalnya, ya kan? Sampai berani. Yang lainnya nggak berani. Nah, artinya rasional kritisnya mengatakan demikian, rasa kritisnya. Oh, Pak Jokowi punya konsep apa ya terhadap perang besar ini? Kan itu sebenarnya bukan masalah yang sederhana, Mas. Itu kan masalah yang sangat pelik. Bukan masalah soal Ukraina sendiri, tapi orang bilang bahwa oh ini adalah masalah perang antara Rusia sama NATO, sama negara-negara Barat yang tergabung dalam NATO. Jadi peran Jokowi apa di sana? Konsepnya apa untuk perdamaian? Dipikir-pikir betul juga. Padahal di sana itu ada udah bagus gitu ya. Ya kan? Benar tidak? Satu langkah untuk melakukan sesuatu itu udah bagus. Gitu. Karena itu justru kemudian dari pemahaman saya, orang-orang yang masuk dalam kategori rasional kritis itu memang menyampaikan argumentasi yang memang secara rasional kelihatannya. Nah, betul. Namun ini kan justru yang kemudian menjadi kelemahan cara berpikir ini, Mas. Karena kan tidak menyediakan data, tidak menyediakan survei, tidak menyediakan fakta, tidak membuka kemungkinan terhadap fakta yang terjadi. Argumentasi yang pertama misalnya, oh Jokowi tidak berpengalaman menjadi presiden. Faktanya dia 2 periode jadi presiden. Bisa jadi presiden. Bahkan barangkali dari kriteria tertentu lebih berhasil dari presiden sebelumnya. Loh, kok bisa? Berarti yang rasional kritis tadi, yang seakan-akan rasional dan kritis dan benar, ternyata terbantahkan oleh fakta. Nah, katanya Pak Jokowi bisa diatur, ternyata nggak bisa diatur. Pak ada yang bilang kopik itu, itu kan artinya dia memang nggak bisa diatur. Oh, dia orang sipil yang nggak bisa tegas. Tegasnya karuan. Itu kan meskipun dengan caranya ya kan, tetap halus tapi tegas. Nah, ternyata bisa tegas orang sipil. Nah, argumentasi rasional kritis itu kemudian terbantahkan oleh satu fakta, kenyataan. Iya kan? Misalnya soal Freeport. Ternyata bisa. Ternyata sekarang kita punya saham mayoritas. Ternyata kita bisa mengambil banyak keuntungan dari situ. Dan yang dikhawatirkan nggak terjadi. Meskipun sebelumnya sangat rasional. Ya kan? Nah, hal seperti ini yang kemudian kita mesti waspada, Mas. Ada kategori kelompok yang menentang Jokowi dengan argumentasi rasional, tapi kemudian kan sebenarnya terbantahkan oleh fakta. Artinya apa yang disampaikan nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi argumentasi rasional kritis itu kemudian memang kita perlu waspada. Ya, jangan sampai kita juga terhanyut yang seakan-akan itu benar. Tapi ternyata faktanya lain. Pak Jokowi ke Ukraina yang mungkin dia nggak mengatakan konsepnya, tapi kedatangan fakta dia di Ukraina kan juga dapat pujian dari banyak orang. Lepas dia mau dapat pujian atau enggak, sebenarnya itu kan sebuah action, sebuah acting yang nyata, yang real, yang kemudian memang dibutuhkan pada saat situasi seperti itu. Itulah kemudian
masalahnya kemudian rasional kritis ini, yang kemudian menurut saya ternyata fakta-fakta berbicara bahwa argumentasi rasional itu terbantahkan dan wajib kita kritisi juga. Ya, masalahnya kita nggak kritis. Lalu kebanyakan orang nggak kritis. Lalu di dalam medsos, dalam talk show, di dalam diskusi-diskusi, di dalam debat dan seterusnya kan, ini kan banyak dikemukakan Mas soal argumentasi rasional dan kritis ini Mas. Jadi yang menyampaikan argumentasi yang kelihatannya rasional, kritis sebenarnya, tapi sebenarnya juga kelihatannya doang. Itu pasti akan terus menerus nih Mas, karena kan itu kelihatannya doang supaya orang percaya saja kan. Ya. Itu ya kan, bener nggak itu? Ya. Dia menyampaikan betul tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita belajar sedikit filsafat Mas, itu kan ada ilmu logika ya. Ya, logika. Ya, ada logika. Di logika itu kan untuk mencapai sebuah kesimpulan itu kan ada premisnya. Ya. Ada premis mayor, ada premis minor. Ya. Kemudian kesimpulannya seperti ini, ya kan? Tapi kan kesimpulan itu masuk akal secara rasio, tapi kan belum tentu sama dengan kenyataan. Itu kan sebenarnya sudah umum kita pahami Mas sebenarnya. Ya. Contoh misalnya kambing kaki 4, terus meja kaki 4. Ya. Berarti kambing sama dengan meja. Karena sama kaki 4. Karena sama dengan 4. Artinya bahwa silogisme yang terkenal ini Mas, silogisme ini kan sebenarnya ada premis mayor, ada premis minor, kesimpulannya sudah sah secara logika filsafat, sah secara rasionalitas. Tapi apakah benar kambing itu sama dengan meja? Kesimpulannya nggak lurus. Kan kenyataannya kan nggak seperti itu. Iya. Tapi di dalam silogisme itu logika itu masuk akal. Masuk akal. Ya. Karena ada premis mayor yang menimbulkan sebuah kesimpulan. Nah, silogisme itu kan kemudian ditarik ke ranah politik, yang kemudian seakan-akan orang mengiyakan. Ya. Contoh nih Mas, misalnya premis mayornya misalnya adalah seorang presiden itu biasanya datang dari kelompok, misalnya kelompok politik yang kuat, ya kan? Ya. Yang punya reputasi politik yang cukup, Ya, ketua partai misalnya. ketua partai, Ya. atau kemudian Pendidikannya tinggi. menjadi bagian dari oligarki yang Ya. sedang berkuasa, Ya. ya kan? Ya. Nah, itu premis mayornya. Premis Ya. minornya Jokowi orang desa, orang kampung yang tidak punya pendidikan tinggi, Ya. Dan dia bukan ketua partai. yang ketua partai. Nah, tapi kan sebenarnya ketika itu disandingkan dua premis ini, kan bukan berarti Jokowi tidak bisa jadi presiden. Iya. Kalau logika tadi disambungkan, kan artinya dari premis mayor, premis minor, itu logikanya adalah kesimpulannya Jokowi tidak bisa jadi presiden. Iya. Tapi kan kenyataannya Dia bisa jadi presiden, ya kan? 2 periode lagi. Nah, argumentasi ini kadang-kadang dibawa ke ranah publik, dibawa ke ranah argumentasi politik. Yang orang melihatnya, oh ya benar ya. Tapi benernya orang benar Mas. Kalau orang Jawa bilang, benar tapi nggak benar. Ya. Karena tidak sesuai kenyataan, seperti kambing sama dengan meja, ya, seperti Jokowi tidak bisa jadi presiden karena premis-premis tadi. Itu kan sebenarnya membantah bahwa yang rasional kritis itu belum tentu benar dan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Itu kita harus waspada di dalam debat-debat publik, ya, yang seakan rasional memakai silogisme tadi kan nggak cocok. Jadi kita mesti pahami Mas. Kita mesti pahami. Kalau enggak kan kita masuk di dalam sebuah cara berpikir yang seperti tadi, yang hanya sekedar di level rasionalitas, ya, tapi yang kenyataannya sebenarnya nggak begitu. Itu berarti sebenarnya menipu sebenarnya. Dengan, ya, bukan menipu dalam arti menipu beneran, tapi itu semu. Ya. memberi Ya. apa namanya,
alasan semu ya. Ya, tapi kan itu kan menggiring opini, Mas. Iya benar. Kalau Orang jadi percaya ya. itu kan menggiring opini. Ya. Lalu orang mengaku benar, oh betul juga, masuk akal. Ini kan, Iya, iya. tapi kenyataannya, Jokowi iso ya. Bisa. Ya, Fakta berbicara. faktanya artinya yang rasional kritis tadi memakai logika berpikir, silogisme tadi kan, ketika dibawa kepada argumentasi politis, masuk ke ranah publik kan sebenarnya perlu dicek lagi, perlu kita waspadai lagi. Oke. Gitu, Mas. Saya rasa nggak cuma kategorinya tadi sudah sampai 3 ya Mas ya. 3. Mungkin ada yang lain lagi tuh, satu lagi. Yang tadi ada beberapa. Masih ada 2 kayaknya nih. Pengen lagi, Mas Andi? Iyalah. Ini saya belum puas nih. Ada satu lagi yang menarik nih saya kira nih. Nih, kelihatannya kalau dari mukanya Mas. Ya, kategori apa lagi ya kalau saya lihat dari narasi-narasi yang nyinyir itu? Ada lagi yang menurut saya ini agak berbahaya, Mas ya. Nggak berbahaya. Ya kan? Menarik kan? Tapi masih ada 2 kategori. Kalau menurut saya, Iya. kategori yang keempat ini adalah kategori yang saya sebut sebagai pemuja statement. Wah ini kayak wartawan aja nih. Pencari statement. Ya kalau saya perhatikan sih ada beberapa ya yang entah dari berbagai macam media sosial itu. Ini kok yang keluar tuh yang penting keluar statement dulu. Argumentasinya apa, alasannya apa, enggak peduli. Yang penting keluar statement. Nah, saya sebagai wartawan sering begitu Mas. Misalnya nih, Tapi apa nih gitu? misalnya pokoknya Jokowi PKI, ya kan? Ya. Jokowi misalnya apa itu pro dengan Cina, Ya. Jokowi anti Muslim. Hmm. Nah, ini kan sebenarnya yang keluar itu kan sebenarnya statement yang keluar dari siapa yang menyampaikan itu kan cuma statement sebenarnya, tanpa mengatakan why-nya, tanpa mengatakan sebabnya, ya, Tapi, tanpa ada aksesoris yang lain. ya. Begitu sudah muncul, ya sudah. Dan itu sudah kesimpulan, dianggap kesimpulan itu. Dan itu Ya. ketika orang itu punya tadi yang kategori wong seri itu langsung Ditelan. langsung Ditelan. Ya. keluar statement dulu, statement. Jokowi A, Jokowi B, Jokowi C. Nah, itu prinsip penggalangan opini. Lalu kalau kita perhatikan, loh ini kok Sama ya. di aplikasi ini juga muncul, di aplikasi ini juga muncul, kurang lebih dengan nada yang sama. Di sana dibilangnya Jokowi ini, dibilang Jokowi itu. Ini kok kayak diorkestrasi ya? Biasanya memang dicari juga orang-orangnya yang dipercaya gitu ya. Satu bicara ini sama, sana bicara yang sama, Ya. tempat lain bicara yang sama, Ya. maka jadilah. Ya. Jadi ini adalah kelompok yang saya juga sebut sebagai kategori berikut nih, adalah kelompok-kelompok para agendais. Ya, Oke. para agendais yang bekerja sama dengan para pemuja statement ini. Para agenda setting ya. Agenda setter ini yang kemudian memang punya tujuan tertentu. Iya. Dan mungkin tidak hanya Jokowi, itu Tidak hanya bisa Jokowi. bisa untuk pemerintahannya, Ya. bisa untuk kebijakannya, bisa untuk tindakannya, masalah infrastruktur. Tapi jangan lupa, ada yang kemudian sampai ke masalah ideologi, Pancasila, sampai ke masalah keutuhan NKRI, kepada masalah hal yang basic dalam bernegara. Kan kemudian kita mestinya, Mas, kita memfilter ini dengan bagus. Ada apa ya? Kenapa sampai kemudian keluar narasi-narasi yang menentang Pancasila, yang menentang Bhinneka Tunggal Ika, yang menentang keberagaman, ya, yang menentang kebijakan-kebijakan Jokowi yang jelas-jelas itu adalah sangat pro rakyat Dan mengadu Pancasila dengan agama. ya. Nah, Lalu
kita melihat ini ada agenda apa ya, ada orkestrasi apa. Nah kita sebagai rakyat kita perlu juga punya filter, kita juga perlu punya kewaspadaan, kita perlu punya kehati-hatian, Harus punya critical thinking ya. critical thinking untuk melihat ini sebenarnya Ada apa ini? skenario apa ini. Oke, Itu penting. itu menarik. Itu penting Mas. Jadi Kategori pemuja statement sama para agendais ini memang bisa jadi menjadi satu tim, satu tim, satu grup dan satu ini ya. ya satu tujuan. Satu tujuan. Jadi saya kategorikan berikutnya itu ya ini kelompok ini atau pemuja statement ya. Ini kategori kelima Oke. yang menurut saya patut kita waspadai. Kita harus punya filter yang benar yang baik. Jadi kalau kita melihat ada pendapat yang kira mirip di mana-mana, di media ini, di media itu, entah itu di di TV atau di online, itu kita memang perlu waspada ya kan. Ini jangan-jangan ini ada satu tujuan tertentu ini, karena sama semua ya kan. Ya, saya rasa itu mungkin memang disebut dengan yang penggalangan opini tadi ya, orang supaya percaya. Kan caranya macam-macam, Iya. karena kan kita semakin canggih dengan teknologi. Jadi misalnya ada narasi ya dari siapapun, kan dengan teknologi sekarang itu kan bisa dipotong narasinya, ya kan? Kasus Ahok misalnya ya kan, narasi Ahoknya dipotong secara teknologi. Dan semakin canggih Mas. Ya, semakin Video itu bisa dibuat, suaranya pernyataannya bukan pernyataannya seseorang tapi bisa makin canggih kan. Jadi manipulasi teknologi juga makin canggih dan kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang para agendais dan agenda setter itu juga melakukan itu, pemotongan statement yang dipotong kemudian disebarkan, padahal sebenarnya selengkapnya kalau begitu. Jadi poinnya Ya, jangan mudah percaya Mas ya. kita perlu waspada. Waspada, jangan mudah percaya. Oke. Filter kita harus jalan. Jangan terlalu percaya. Oh ini mungkin cuma dipotong. Saya ingat pesannya Cak Lontong, mikir. Mikir dulu ya kan. Kata Mas Cak Lontong kan gitu ya. Mikir dulu. Jadi jangan telah selalu itu kan. Itu tergantung dari literasi Mas, tergantung dari kecerdasan, kesadaran politik rakyat. Lagi-lagi literasi. Ya, kalau rakyat makin cerdas, rakyat makin pinter, filternya juga makin bagus. Ya. Dia juga bisa memfilter sendiri seluruh info-info yang ada di luar itu. Ini pesan penting buat kita semua, teman-teman. saya juga menangkap Mas. Jangan percaya dengan isi apapun yang di-share di medsos. Bahkan dulu kita juga waspada meskipun itu dari media. Media pun sekarang juga belum tentu bisa semua. Karena sekarang media banyak banget, apalagi media online bisa sampai ribuan ya. Tapi kita tidak tahu mana. Ya yang kita percaya saja yang masuk di Dewan Pers. Yang tren sekarang juga media-media mainstream itu mengambil sumber beritanya dari medsos. Nah, tapi ada SOP, mereka harus konfirmasi dulu Mas, verifikasi. Jadi waspada, jangan mudah percaya. Lalu yang paling penting mikir. Sekali lagi mikir gitu ya Mas ya. Kategori terakhir belum? Oh iya, masih ada lagi ya Mas? Ada. Wah, ini penting ini. Apa nih Mas? Jadi kategori terakhir itu Mas, kalau saya lihat semua narasi-narasi tadi, itu yang saya lihat memang ada kategori yang saya sebut sebagai Jokowi lovers. Oke. Ini Jokowi lovers. Ini die hard nih. Ini die hard. Jadi Jokowi lovers ini saya melihat orang-orang yang katakanlah ada di posisi di pihak melindungi, memelihara, membela Jokowi, ya, tapi secara profesional, ya, dia bisa mengkritik Jokowi, ya, kebijakannya dan sebagainya, tapi dia juga bisa membela mati-matian Jokowi, karena dia Jokowi lovers.
Dia akan mengkritik Jokowi kalau Jokowi bertindak benar, bertindak salah kalau begitu, atau membela mati-matian Jokowi ketika Jokowi bertindak benar. Ini orang-orang profesional yang menurut saya justru inilah Jokowi lover yang sejati menurut saya. Contoh nih Mas, contoh. Bukan Jokowi yang membuat isu bahwa Jokowi akan melanjutkan sampai 3 periode kepresidenan. Iya kan? Ya. Itu bukan dari Jokowi yang membuat statement itu. Tapi digoreng sedemikian rupa seakan-akan Jokowi lah yang menginginkan dia untuk 3 periode sehingga menimbulkan demo. Iya kan? Sementara Jokowi sebenarnya nggak ngomong apa. Nah, dibuat penggalangan opini tadi. Nah, itu digalang opininya tadi. Betul, sudah digoreng sampai menggerakkan massa untuk menentang Jokowi 3 periode. Ya mungkin Jokowi sendiri bingung ya. Karena saya nggak ngomong. Dia udah mewanti-wanti jangan diungkap lagi. Tapi kan skenario itu kemudian bagi pengamat politik kan menjadi sangat jelas. Agendanya apa, skenario-nya apa. Para Jokowi lovers itu juga mengkritik Jokowi, bahkan menentang Jokowi seandainya Jokowi sampai menginginkan 3 periode, karena itu inkonstitusional, tidak konstitusional. Menjebak dia. Itu kan kemudian menjebak Jokowi. Nah, Jokowi lovers itu juga mengkritik Jokowi, berani gitu Jokowi, bahwa Jokowi salah. Itu bukan karena dia serik tadi kategori pertama, bukan karena dia tahu Jokowi membuat kesalahan kalau sampai kemudian dia benar-benar menginginkan 3 periode. Itu justru malah menjatuhkan Pak Jokowi ya. Karena itu Jokowi akan membelanya, mengkritiknya dengan cara membelanya dengan cara mengkritik. Nah, ini orang-orang yang secara profesional dengan keilmuannya dan dengan refleksinya itu benar-benar pengen mengawal Jokowi secara profesional dan benar. Jadi kelompok ini yang kemudian saya kategorikan sebagai kelompok kategori 6 Mas terakhir ya. Saya lihat di antara banyak yang nyinyir ternyata ada para pembela sejatinya Jokowi ini, yang tidak segan-segan untuk mengkritik Jokowi, tidak segan-segan untuk membela Jokowi. Ini kategori ini menurut saya benar-benar mengawal Jokowi. Jadi mereka benar-benar menjaga supaya Pak Jokowi ini tetap paling tidak di akhir periode ini setidaknya nanti bisa smooth juga gitu. Konstitusional gitu dia kemudian benar-benar menyelesaikan akhir jabatannya di periode ini dengan benar-benar secara konstitusional dan smooth. Orang-orang kayak gini banyak Mas. Sebenarnya kalau melihat silent majority, Mas, mayoritas yang diam ini sebenarnya kalau saya melihat banyak pendapat saya itu mayoritas ada di positioning ini. Cuma kan yang biasa saling mengertikan orang-orang baik, orang baik-baik apa gitu. Jangan yang lebih keras itu malah yang kan dan tapi ada orang-orang yang kemudian mewakili mereka berbicara terhadap positioning ini dan menurut saya sih bagus. Bagus. Banyak berarti ya. Banyak. Cuma semoga mereka tidak diam aja. Betul. Tapi rasanya sih nggak diam sih. Betul. Jadi sebenarnya yang kategori-kategori penyinyiran tadi menurut saya ada 6 kategori tadi Mas. Saya nggak tahu kalau ada kategori ke-7 nanti mungkin muncul yang lebih eksentrik lagi mungkin masuk kategori ke-7 saya belum sih. Itu namanya udah membuka wawasan itu ya ternyata nggak cuma sekedar orang kritik orang nyinyir itu, ternyata di balik itu ada banyak hal yang bisa kita lihat ini Mas. Saya rasa sih ini menarik. Jadi saya kemudian ketika Mas Abdi mengatakan siapanya, saya nggak bisa menjawab siapanya. Tapi kira-kira kategorinya itu Mas. Itu kategorinya. Saya rasa obrolan kita sangat menarik Mas. Tidak hanya tingkatkan kembali lah ya. Terutama tadi yang persoalan kita harus berpikir kritis tadi. Itu penting. Lalu kita harus waspada terhadap banyak
hal terutama konten medsos yang mampir di WA kita, jangan mentah-mentah ditelan. Kita masuk dalam kategori orang bodoh. Saya buat kategori ini. Gitu ya Mas ya. Mari kita meliterasi rakyat untuk kemudian makin cerdas berpolitik, ya, cerdas dalam berteknologi, dalam konteks dalam komunikasi. Ya, oke. Saya rasa pesannya jelas. Terima kasih Mas Rui atas obrolan ini yang sangat menarik. Ya. Saya rasa apa yang sudah kita bicarakan sungguh sangat menarik. Saksikan Inner Journey selanjutnya. Sampai jumpa.